anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat yang tiada henti Engkau anugerahkan kepada kami. Pada pagi yang berbahagia ini, Engkau himpun kami dalam acara rapat sosialisasi kebijakan penetapan upah minimum tahun 2026. Ya Allah, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, telah Engkau ciptakan bangsa kami sebagai bangsa yang beradab dan berbudaya. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ya Allah, ya Ghafar, ya Syakur, ampunilah setiap dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru kami dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita simak bersama pemaparan materi yang akan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Kepada Bapak Muhammad Tito Karnavian dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Tenaga Kerjaan, Bapak Profesor Yasirli, PhD. Kemudian hadir juga sini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Ibu Dr. Anda Indah Anggoro Putri. Staf khusus Menaker Bapak Indra. Kemudian juga hadir di sini Ibu Wamendagri, Ibu Ripka Haluk. Wamen Dagri Bapak Wiyagus, Pak Sekjen, dan Pak Dirjen Bina Bangda, Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, staf khusus, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan kepala daerah, serta kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya karena telah hadir pada acara yang penting. Kami lihat dalam layar sudah ada 702 partisipan. Mudah-mudahan sudah bisa mewakili semua daerah. Jadi pada pagi hari ini kita ingin mensosialisasikan dan menyampaikan tentang pedoman dalam rangka penetapan upah minimum tahun 2026 yang nanti akan dijelaskan oleh Bapak Menteri Tenaga Kerja setelah beliau melakukan rapat-rapat dengan kalangan serikat buruh, kemudian juga dengan para pengusaha tripartit ya, pemerintah dan pengusaha serta serikat buruh, dan juga rapat terbatas pimpinan Bapak Presiden. Sudah diputuskan dan ini nanti follow up-nya adalah dikerjakan oleh daerah. Karena itu nanti produknya adalah berupa peraturan yang ada di daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota. Dan ini yang perlu dijadikan pedoman dalam rangka menetapkan di daerah masing-masing. Kita harapkan dengan adanya pedoman ini memberikan kemudahan bagi rekan-rekan untuk mengambil kebijakan, dan kebijakan itu memiliki dampak minimal yang tidak membuat terjadinya gangguan ekonomi maupun gangguan keamanan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Profesor Yasirli, PhD, Menteri Tenaga Kerja. Kami persilakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Prof. Profesor Muhammad Tito Karnavian. Makasih Pak Mendagri atas waktu dan berkenan mensupport kami hingga saat ini.
para wakil Menteri Dalam Negeri Ibu Ripka Haluk, Pak Ahmad Wiyagus, Pak Sekjen, Pak Tomsi, para Dirjen, staf khusus, Bapak dan Ibu para pimpinan daerah, para gubernur atau yang mewakili dari kota kabupaten, terima kasih semua atas waktunya. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir bersama dan suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan buat kami, kehormatan buat kami bisa hadir di forum pimpinan daerah. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bapak Mendagri atas terfasilitasinya acara ini. Terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2026, ini sangat penting. Semoga forum ini kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kami bisa menyampaikan secara utuh kebijakan yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden untuk sama-sama kita laksanakan, termasuk juga semangat kita dalam menjalankan konstitusi, menjalankan undang-undang kita dan juga amar putusan MK. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan rendah hati menyampaikan mohon maaf ya kalau ditanya kenapa baru sekarang ya sosialisasinya. Jadi memang ada dinamika yang terjadi, itu yang pertama. Yang kedua, kita memang banyak melakukan kajian detail ya, pembahasan karena kasusnya kami lihat berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu Bapak dan Ibu kita punya waktu yang sangat pendek sesudah keputusan MK, sehingga waktu itu kami mendapatkan arahan dari Pak Presiden ya, karena keterbatasan waktu sudah kita keluar dengan satu angka tahun lalu, itu kenaikan sebesar 6,5%. Tapi tahun ini tentu kita punya waktu ya untuk komitmen terhadap amar putusan MK, dan atas dasar itulah kemudian kami banyak melakukan kajian. Kita mencoba mendengarkan masukan dari serikat buruh, serikat pekerja, pengusaha juga. Dan satu lagi ada dinamika juga Bapak dan Ibu ya, ketika sebuah peraturan seperti PP ini kita membutuhkan harmonisasi dengan lintas ya stakeholders, lintas kementerian, sedangkan ada kondisi bencana ya yang terjadi di Sumatera yang kemudian itu juga menurut kami itu juga prioritas terlebih dahulu, sehingga kemudian agak terkendala, walaupun tetap kita komit berusaha secepat mungkin. Dan alhamdulillah kemarin PP ya peraturan pemerintah terkait dengan pengupahan itu sudah ditandatangani oleh Pak Presiden. Saya mohon izin untuk menyampaikan, mensosialisasikan, nanti Bapak dan Ibu kita bisa diskusikan atau lebih teknis nanti kepala dinas terkait dengan fungsi ketenagakerjaan bisa berkonsultasi lebih detail ya, lebih spesifik dengan kami di Kementerian Ketenagakerjaan. Slide-nya bisa disiapkan. Nanti bahan paparan Bapak dan Ibu bisa dapatkan ya. Sehingga nanti ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk sosialisasi juga di wilayah daerah masing-masing. Next, yang pertama saya ingin berangkat dari, ini penting Bapak dan Ibu, karena akan ada tentu dinamika di wilayah masing-masing terkait dengan rentang nilai alfa. Ya. Jadi memang amanat dari MK Bapak dan Ibu bukan dari pemerintah pusat yang menentukan spesifik kenaikan upah minimum masing-masing provinsi atau kota kabupaten, tapi diserahkan kepada Dewan Pengupahan Daerah. Kami di pusat memberikan rentang nilai dan kemudian tergantung dari kondisi masing-masing daerah, tingkat pertumbuhan ekonomi,
kondisi sejauh mana pertumbuhan ekonomi itu ya disebabkan oleh kontribusi tenaga kerja, apakah upahnya sudah mendekati KHL atau belum, sehingga menjadi pertimbangan masing-masing Dewan Pengupahan Daerah. Dinamika tentu pasti ada, dan saya sampaikan satu slide ini, Bapak dan Ibu, menunjukkan bahwa bagaimana selama ini pemerintah ya di bawah pimpinan Pak Presiden sangat peduli, sangat concern terkait dengan kesejahteraan buruh. Kenaikan upah tahun lalu 6,5%, kita sudah mempersiapkan ya di awal tahun ini penambahan manfaat JKP, uang tunai 60% upah selama 6 bulan ketika dia terkena PHK, ada bonus hari raya ya dengan rata-rata sekitar 20% dari pendapatan bersih bulanan. Kemudian bagaimana Pak Presiden hadir pada peringatan Hari Buruh, bagaimana subsidi rumah buruh, ini sebenarnya bukan 70.000 ya, kemarin saya dengar udah sampai 300.000 ya unit, 200.000 unit. Kemudian ada bantuan subsidi upah, kemudian bagaimana ya PPh 21 ditanggung pemerintah sebesar 2,2 juta orang dan seterusnya. Dan ini adalah satu semangat, mohon Bapak dan Ibu pimpinan daerah menyampaikan ini sehingga tidak ada ya kekhawatiran ya dari teman-teman buruh terutama ya. Ini bagaimana komitmen pemerintah untuk memperhatikan mereka. Tapi di lain sisi tentu kita juga harus mempertimbangkan kelangsungan industri di masing-masing wilayah. Apalagi Bapak dan Ibu sebagai pimpinan daerah kemudian ingin juga bagaimana pertumbuhan ekonomi terus tumbuh di sana, keberlangsungan industri terus tumbuh di sana. Lanjut. Bapak dan Ibu, saya akan masuk agak detail, tapi menurut saya ini perlu menjadi dasar pemahaman. Jadi yang pertama sekali harus kita pahami adalah amar putusan MK. Ya, dengan adanya putusan MK ini, maka kemudian banyak hal yang berubah. Yang sebelumnya itu sudah ada, landasan hukum kita adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi MK mengatakan di pasal 88D ya, penentuan alfa, jadi rumusnya itu tidak berubah gitu ya. Jadi MK tidak menggugat rumus. Jadi rumusnya sama, bahwa upah minimum sama dengan kenaikannya itu inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Jadi sekali lagi saya tekankan ke teman-teman, MK tidak membatalkan rumus kenaikan upah. Tapi MK menyoroti bahwa alfa itu juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas untuk memenuhi KHL, kebutuhan hidup layak, dan penentuan alfa harus melibatkan Dewan Pengupahan Daerah. Jadi implikasinya adalah satu, alfa yang sebelumnya 0,1 sampai 0,3 batal. Dan ini tentu membahagiakan banyak serikat pekerja, serikat buruh, karena dinilai alfanya terlalu kecil. Dan yang kedua, amar putusan MK meminta pelibatan Dewan Pengupahan Daerah, sehingga alfanya itu harus dalam rentang, bukan satu angka. Tentu menurut saya ini sangat penting, tidak adil sebuah provinsi, suatu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemudian kita samakan, kebetulan ada satu provinsi pertumbuhan ekonominya ya tidak begitu tinggi, kemudian kenaikannya upahnya sama. Jadi rentang alfa ini penting. Jadi bukan satu angka seperti tahun lalu, karena tahun lalu itu adalah kasus khusus. Lanjut. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kami sangat peduli, sangat concern terkait dengan disparitas yang tinggi antar provinsi, antar kota kabupaten. Jadi bayangkan DKI Jakarta upahnya sudah 5,4 juta, kemudian Jawa Tengah upah minimum provinsi 2,16. Inilah yang mengakibatkan relokasi banyak terjadi. Salah satu penyebabnya adalah disparitas ini yang disoroti.
Tentu perusahaan memilih ya lokasi industri yang menurut mereka biaya tenaga kerjanya lebih murah. Tapi bagi provinsi, bagi daerah yang upahnya rendah pun bukan suatu good news. Saya mendapatkan laporan juga, ada provinsi yang upahnya rendah, Pak Menteri, memang banyak industri pindah ke kami. Tapi orang-orang hebat kami pindah ke provinsi lain, karena dia merasa bahwa upah di provinsinya terlalu kecil. Yang masuk ke kami adalah pendatang dari luar, yang siap bekerja walaupun upahnya rendah. Jadi begini Prof ininya ya. Jadi kita harus punya semangat mengatasi disparitas. Kalau bisa ke depan ini dalam waktu 4 tahun, 5 tahun ke depan disparitas ini semakin kecil sehingga tidak terjadi tadi ya mobilisasi anak-anak hebat dari satu ke yang lain yang mencari upah murah dari provinsi lain ke provinsi lainnya ya. Dan patokannya apa? Ada satu kata kunci dari amar putusan MK yang disebut dengan kebutuhan hidup layak. Sehingga Bapak dan Ibu, teman-teman, kami dalam 3 bulan terakhir melakukan kajian cukup intens. Saya langsung yang memimpin untuk mencoba menghitung, mengestimasi kebutuhan hidup layak itu berapa. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi salah satu hal yang nanti Bapak dan Ibu juga bisa dapatkan dari kami. Next, kemudian termasuk juga disparitas antar kota kabupaten. Ya, ini contoh, bayangkan ya, ada orang yang kemudian rumahnya perbatasan kota kabupaten ya, di tempat dia mungkin terlalu rendah, di sebelahnya terlalu tinggi gitu ya. Nah, ini kan kemudian menjadi sesuatu yang menurut kami harus kita coba pikirkan bagaimana disparitas ini ke depan ya semakin berkurang. Dan solusinya adalah kembali lagi, kalau kita punya satu patokan yang disebut dengan KHL, kebutuhan hidup layak, maka ini bisa menjadi acuan dalam penentuan kenaikan upah. Ada yang naiknya bisa besar, tinggi, ada yang naiknya itu mungkin tidak begitu besar karena sudah mendekati angka KHL. Lanjut. Saya akan menyampaikan KHL sedikit sebagai sebuah sesuatu yang menurut saya pimpinan daerah harus paham. Jadi KHL ini sendiri sudah lama ya menjadi bahan diskusi, dan dari Kementerian Ketenagakerjaan sudah pernah ya mengeluarkan peraturan menteri terkait dengan metode perhitungan KHL dari tahun 2013. Waktu itu basisnya adalah survei komoditas, 64 jenis komoditas disurvei, ditentukan harganya, ditentukan kebutuhannya berapa, maka dapatlah KHL. Tapi metode ini sudah tidak relevan karena debatable ya. Kenapa 64 jenis kebutuhan? Pasarnya pasar yang mana? Kebutuhannya berapa? Sehingga sangat berdebat. Yang baru yang kami hitung, tapi ini tidak menjadi sebuah mandatori, hanya sebagai estimasi. Ya, jadi kami menyebutkannya itu adalah estimasi kebutuhan hidup layak. Kita menggunakan standar dari ILO, International Labour Organization. Negara-negara lain juga menggunakan ILO. Ya, bukan hanya negara maju ya. Jadi negara apapun melihat metode ILO inilah yang lebih relevan, berbasis data konsumsi rumah tangga. Dan kita sudah punya data tersebut dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang melakukan survei rutin terkait dengan konsumsi rumah tangga. Dan metode ILO inilah yang kami pakai juga, kita simulasikan, hasilnya Bapak dan Ibu akan dapatkan, tapi ini sifatnya adalah estimasi. Ya, kita lihat kebutuhan dari konsumsi rumah tangga persentil 60 ke persentil 80 yang disebut dengan kuantil 4. Jadi bukan rata-rata, sudah bergeser ke kanan sebenarnya menuju ya layak
gitu ya, middle class. Makanannya berapa, biaya kesehatan dan pendidikannya berapa, biaya tempat tinggalnya berapa, biaya pokok lain-lainnya berapa. Dari situ kemudian kita hitung kebutuhan untuk 4 orang dalam satu rumah tangga dengan asumsi jumlah anggota rumah tangga yang bekerja 1,3, 1,4 itu ya bergantung dari surveinya. Sehingga inilah untuk sementara yang bisa kita jadikan patokan sehingga Bapak dan Ibu pimpinan daerah terbayang ya, ternyata kebutuhan hidup layak itu kira-kira kisarannya seperti next. Inilah hasil ya simulasi kami ya. Kalau ditanya Pak Menteri ini akurat apa tidak ya, sepanjang pengetahuan kami simulasi kita dengan para pakar inilah yang terbaik yang kita peroleh gitu ya. Dengan catatan bahwa kita baru selesai menghitungnya pada level provinsi. Ya, idealnya kita punya kebutuhan hidup layak untuk kota kabupaten. Ya. Tapi tentu kita juga berharap kota kabupaten variasinya tidak jauh dari provinsi. Nah, silahkan ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan saja, gitu ya, masing-masing provinsi. Dan mohon dicatat, kapan ini bisa dicapai? Jawabannya tidak harus tahun ini, ya. Jadi bisa jadi 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, tapi minimal Bapak dan Ibu pimpinan daerah tahu, ya, angka sesuatu yang kemudian ingin kita capai terkait dengan kebutuhan hidup layak. Kalau ini sudah menjadi sesuatu yang pertimbangan kita sehingga nanti ya terkait dengan kenaikan upah dan seterusnya ini lebih mudah karena kita sudah bersepakat ya, kita sudah ada panduan kira-kira target kita itu seperti apa. Lanjut. Jadi Bapak dan Ibu, saya masuk sekarang ke formula. Ya, jadi sekali lagi KHL itu mohon dicatat sekali lagi hanya salah satu pertimbangan. Jadi PP peraturan pemerintah pengupahan sudah ditandatangani. Ya, jadi tidak ada yang baru dari formula. Formulanya tetap bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa yang lama 0,1 sampai 0,3 tidak relevan karena putusan MK. Kita harus memaknai alfanya dengan lebih luas dan akhirnya Pak Presiden ya memutuskan sesudah mendengar banyak masukan ya, nilai alfanya itu menjadi 0,5 sampai 0,9 ya. Jadi perubahannya sangat signifikan gitu ya. Jadi inilah yang akan menjadi range bagi Bapak dan Ibu untuk ya menentukan kenaikan upah. Tapi nanti ada beberapa catatan. Ini penting, mohon izin juga Pak Prof, Pak Mendagri. Maluku Utara contoh pertumbuhan ekonominya sangat-sangat tinggi, nanti ya ada sesi khusus ya coaching untuk beberapa provinsi yang ya kalau pertumbuhan ekonominya itu sangat tinggi dan kalau masuk ke rentang alfa 0,5 sampai 0,9 mungkin ada pertimbangan-pertimbangan khusus. Silakan nanti di forum berbeda kita bisa diskusikan. Next, jadi Bapak dan Ibu di PP pengupahan ada beberapa definisi yang penting. KHL itu apa? Standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh dan keluarganya dalam 1 bulan untuk dapat hidup layak. Inflasi yang kita maksud itu adalah year on year inflation. Inflasi provinsi yang dihitung dari perubahan indeks harga konsumen periode September tahun berjalan terhadap indeks konsumen pada September tahun sebelumnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi adalah perubahan produk domestik regional bruto harga konstan provinsi kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 tahun 2025 dan kuartal 4
tahun 2024 gitu ya, karena dihitung selama 1 tahun terhadap ya pada 2 tahun sebelumnya ya. Jadi ini yang penting Bapak dan Ibu untuk menentukan inflasi itu apa dan kemudian pertumbuhan ekonomi apa. Next. Inilah hasil simulasi kami. Jadi Dewan Pengupahan Daerah, Dewan Pengupahan Provinsi, provinsi, tugas pertama nanti mengecek kembali asumsi dari simulasi ini. 1, rata-rata UMK-nya berapa? Jadi kami menaruh di sini bukan UMP ya, karena UMP itu adalah UMK terendah di provinsi. Jadi kalau kita ingin membandingkan dengan KHL, yang lebih pas adalah rata-rata UMK. Jadi saya ulang lagi, yang dibandingkan itu bukan UMP, karena UMP itu terendah. Jadi rata-rata UMK silahkan bandingkan dengan KHL sebagai salah satu pertimbangan. Tapi mohon dicek dulu data KHL-nya tadi, dicek inflasi 1 tahun, benar nggak angkanya, kemudian pertumbuhan ekonominya benar nggak. Tentu Dewan Pengupahan Daerah punya data tersebut, ini asumsi kami, ya. Kita coba lihat semua provinsi dan kami simulasikan kalau nilai alfanya 0,5 sampai 0,9. Silahkan nanti ya Dewan Pengupahan Daerah memberikan rekomendasi kepada gubernur yang akan menetapkan dengan sekali lagi mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing. Ini lanjut, nanti filenya Bapak dan Ibu, next. Nah, ini khusus untuk Maluku Utara yang memang 0,5, kalau kita lihat PE-nya, pertumbuhan ekonominya 33%, Prof, Pak Mendagri, bisa 16% itu kenaikannya. Nah, ini ya tentu ada ya pengecualian dan kami sudah menyampaikan ke Pak Presiden, itu dimungkinkan. Ya, saya ulangi lagi, kami sudah menyampaikan ke Pak Presiden itu dimungkinkan karena ya ada sebuah ya impuls sendiri gitu ya yang tinggi, dan ini nanti silahkan hubungi kami untuk penyikapannya seperti apa. Sehingga Bapak dan Ibu, angka kenaikan upah dari masing-masing provinsi akan berbeda. Dan tentu nanti juga untuk kota kabupaten tergantung dari kebijakan Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi kalau kita simulasikan nasional paling bawah ya, inflasi year on year 2,65, pertumbuhan ekonomi nasional 5,01, maka range-nya itu antara kenaikannya itu 5,16 sampai 7,16. Nah, ini terserah. Apakah patokannya tahun lalu 6,5 dijadikan patokan? Menurut saya juga tidak harus dan tidak perlu, tergantung kondisi masing-masing provinsi. Ya. Di sinilah kita berharap Dewan Pengupahan Daerah sekali lagi bisa melihat ya, ada aspirasi dari serikat pekerja, serikat buruh yang tentu diperhatikan, juga ada aspirasi dari para pengusaha yang juga harus diperhatikan. Baik, sedikit lagi, next. Sehingga dalam PP pengupahan tersebut, mungkin Bapak dan Ibu juga sudah familiar, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi, upah minimum sektor, ya sektoral, ya provinsi, dapat, ya bedakan, ada kata wajib, ada kata dapat, ya. Upah minimum kota kabupaten dan upah minimum sektoral kota kabupaten. Dan sekali lagi kami mohon maaf kalau ya dianggap terlalu mepet ya, padahal sebenarnya kita juga sudah berusaha untuk mensosialisasikan draft-draft sebelumnya, sehingga kami berharap ini bukan sesuatu kejutan juga, sudah ada simulasi-simulasi awal. PP ini menegaskan besaran alfa sebenarnya. Jadi tanggal 24 Desember itu Rabu minggu depan, gitu ya. Kemudian tentu Dewan Pengupahan Daerah kita berharap bisa diberdayakan dan bisa memberikan rekomendasi secara aktif.
pertimbangan keseimbangan antara kepentingan pekerja atau buruh dengan pengusaha, memperhatikan gap antara rata-rata upah minimum kota kabupaten dengan KHL, estimasi kami, atau faktor-faktor lain. Next. Jadi ini adalah mekanisme Dewan Pengupahan Provinsi mengusulkan kepada gubernur, kemudian gubernur menetapkan. Untuk UMK, Dewan Pengupahan Kabupaten atau Kota, kemudian menyampaikan kepada bupati atau wali kota untuk disampaikan kepada gubernur dan kemudian gubernur yang menetapkan. Lanjut, terakhir terkait dengan upah minimum sektoral. Bapak dan Ibu, ini juga amanat dari MK bahwa upah minimum sektoral itu harus juga ditetapkan untuk level provinsi. Dan yang penting adalah upah minimum sektoral ditetapkan berdasarkan kriteria sektor tertentu. Ya. Kami tidak membatasi indeks alfanya karena sangat beragam, ya, upah sektoral sangat beragam kondisi sektoral industri masing-masing kota, kabupaten dan provinsi. Yang perlu Bapak Ibu perhatikan yang kita atur adalah satu, sektor tertentu yang ditetapkan upah minimum sektoral harus memenuhi kriteria satu termasuk dalam kategori usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 5 digit. Tentu gambaran saya ya ini yang kemudian harus menjadi patokan Bapak dan Ibu semua. Terdapat lebih dari satu perusahaan pada sektor bersangkutan dengan skala usaha menengah atau besar sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi sektornya itu memang sektor yang dominan, ya minimal pasti kalau dominan lebih dari satu perusahaan, dan tentu jumlahnya nanti kalau kita lihat satu provinsi ya tidak akan begitu ya sampai puluhan, tentu juga jumlahnya tidak akan sampai seperti itu, dan memiliki karakteristik dan risiko kerja yang berbeda dibandingkan sektor lainnya. Ini yang paling penting, karakteristik dan risiko kerja yang berbeda sesuai dengan amanat dari MK ya. Ini amanat dari MK. Sektoral itu tergambar dari karakteristik dan risiko kerjanya yang berbeda. Dan mekanismenya sama dengan UMP. Next, terakhir adalah Dewan Pengupahan menentukan sektor tertentu, besaran nilai kenaikannya berapa, kemudian diusulkan kepada gubernur dan kemudian gubernur menetapkan. Dan UMSK itu sama dari Dewan Pengupahan Kabupaten Kota menentukan sektor jika dianggap perlu ada, karena konteksnya UMSK itu dapat ya, tidak wajib. Kemudian mengusulkan kepada wali kota atau bupati untuk direkomendasikan kepada gubernur, gubernur yang menetapkan. Di Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi PP pengupahan nanti soft file-nya akan kami sampaikan kepada kepala dinas terkait dengan fungsi ketenagakerjaan masing-masing provinsi. Saya juga ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, sekali lagi Bapak dan Ibu memiliki Dewan Pengupahan Daerah. Semoga ini bisa ya bekerja sebaik-baiknya, memberikan rekomendasi yang terbaik sesuai dengan kondisi industri di masing-masing provinsi, ya, kota kabupaten, masing-masing daerah. Jangan lupa saya juga nitip terakhir Pak Mendagri bahwa kami juga sekarang ada semangat untuk menghidupkan LKS Tripda, Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah. Ya, saya ulangi, kami punya semangat menghidupkan LKS Tripda, ya, Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah. Saya berharap para gubernur, kemudian wali kota, bupati, ya juga bisa mengoptimalkan keberadaan LKS Tripda. Kalau belum ada silahkan dibentuk. Saya sendiri di pusat, ya
kami mungkin sudah lebih dari 5 kali kita rapat dalam, udah 15 kali rapat gitu ya. Dan dalam rapat pleno saya selalu hadir, memimpin dari awal sampai akhir. Karena menurut saya kami di pusat LKS Tripnas itu menjadi salah satu mitra penting ya, bagaimana kita bisa mendiskusikan berbagai isu-isu terkait dengan ya pekerja, industri, ya, serikat pekerja dan seterusnya. Dan sekali lagi saya berharap pimpinan daerah juga bisa mengoptimalkan LKS Tripda sehingga berbagai isu itu sudah bisa kita selesaikan dalam forum-forum ya, sudah kita bisa antisipasi sebelum isunya membesar dan seterusnya. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mendagri, Prof. Tito, atas berkenannya untuk kemudian kami diberikan kesempatan difasilitasi untuk mensosialisasikan terkait dengan upah minimum ini. Jadi ketika ini sudah jadi PP, Bapak dan Ibu, kita berharap dinamika yang biasanya akhir tahun selalu ramai, ini sudah ya ke depan sudah semakin meredak gitu ya, dan kita bisa fokus untuk isu-isu lain ya terkait dengan kesejahteraan, produktivitas, keselamatan kerja para pekerja kita, dan inilah yang kemudian kita harapkan ke depan. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Yasirli, Menteri Tenaga Kerja, atas paparan beliau. Kalau berkenan mungkin Bapak boleh di-share paparan Bapak ke seluruh peserta di daerah, Pak. Karena untuk jadi pegangan bagi mereka. Jadi rekan-rekan sekalian, intinya adalah dari paparan-paparan dan rumusan-rumusan tadi, ada follow up yang perlu dilakukan oleh rekan-rekan kepala daerah, terutama gubernur. Jadi gubernur wajib menetapkan UMP, upah minimum provinsi, dan upah minimum sektoral provinsi UMSP. Ya. Kalau kemarin yang agak ramai memang di sektoralnya, terutama di Jawa Barat kalau salah, di Banten juga begitu, yang sektoral. Kemudian gubernur dapat menetapkan upah minimum untuk kabupaten kota, Pak ya, dan upah minimum sektoral kabupaten. Tapi dapat. Kalau seandainya tidak dilakukan berarti yang mengerjakannya dari kabupaten kota. Ya. Tidak perlu ditetapkan, artinya tidak ada. Tidak perubahan. Tidak perlu ditetapkan. Oke. Jadi dapat, tidak harus. Untuk upah minimum kabupaten atau minimum sektoral kabupaten. Kemudian penetapan seluruh upah minimum tahun 2006 yang tadi, terutama ini gubernur sebagai titik sentral, paling lambat tanggal 24 Desember. Sekarang tanggal 17 Desember. Jadi ada waktu lebih kurang 7 hari. Penghitungan upah minimum dilakukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi perlu komunikasi dengan Dewan Pengupahan. Kemudian tadi indeks tertentu atau alpa yang menjadi bagian penghitungan tadi, cara menghitung untuk upah minimum provinsi berada dalam rentang nilai 0,5 sampai dengan 0,9. Ini tergantung nanti Dewan Pengupahan, dan tentu ada komunikasi juga dengan tripartit dari serikat buruh dan pengusaha. Nilai alpa ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Jadi nilai alpa nanti yang 0,5, 0,9 ditentukan oleh Dewan Pengupahan. Yang di halaman 11 tadi ya. Kemudian dalam menentukan nilai alpa, Dewan Pengupahan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja, buruh, dan perusahaan.
Ini betul-betul wise para daerah. Suara buruh diakomodir, suara perusahaan diakomodir juga. Perusahaan ini biasanya biasanya yang diundang Apindo sama Kadin biasanya nih. Kalau seandainya biasanya yang lebih kencang bersuara dari buruh demo-demonya. Tapi kemudian perusahaan iya, tapi setelah itu balesnya melalui alasan mereka rasionalisasi pegawai, pengurangan produksi, ya intinya mengurangi pegawai PHK. Itu hati-hatinya di situ. Kemudian perbandingan antara upah minimum dengan kebutuhan layak tadi, KHL. Nah, ini yang segera mungkin perlu dilakukan follow up. Saya paham bahwa dari laporan SPRI tadi yang mengabsen, tidak semua kepala daerah hadir, tidak semua gubernur hadir, tapi kepala dinas tenaga kerjaan umumnya semuanya hadir. Disnaker. Nah, tolong segera Dinasker menghadap bertemu dengan Bapak Ibu Gubernur sebagai titik sentral yang paling utama, dan kemudian menyampaikan dan segera melakukan langkah-langkah untuk berkomunikasi tripartit dengan Dewan Pengupahan sehingga diharapkan ketemu rumusan angka yang disepakati tanpa menimbulkan kegaduhan di daerah masing-masing. Nah, biasanya yang langganan rame ini Jawa Barat, kemudian Jakarta, Banten, di Batam biasanya, Sumatera Utara, kemudian di Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur tidak, Sulawesi Selatan, yang biasanya agak hangat itu. Kalau seandainya di daerah-daerah yang biasanya hangat ini bisa tenang, itu saya hormat kepada teman-teman gubernur dan kepala daerah dan kepala dinas tenaga kerjaan yang ada. Ya. Bisa-bisa nanti kita tahun depan kita berikan penghargaan karena kami punya anggaran hampir 1 triliun untuk memberikan penghargaan. Yes, iya. Kemudian rekan-rekan, kalau ada mungkin yang perlu ada komunikasi lebih lanjut yang nggak jelas, kami kira bisa nanti ke Kementerian Tenaga Kerja, baik ke Bapak Menteri maupun yang paling utama adalah Ibu Dirjen Pembinaan Hubungan Industri, Jaminan Sosial dan Kerja, Ibu Dr. Indah Anggoro Putri. Ya, rekan-rekan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi saya yakin sudah kenal dengan beliau. Ya. Saya kira itu Bapak Menteri, terima kasih banyak Ibu sekalian. Kita akan pantau, kita akan monitor. Di sini ada 2 wamen, kemudian ada Pak Sekjen, ada Dirjen Bangda yang paling utama terkait dengan masalah ketenagakerjaan. Kita akan memantau progres dari 38 provinsi ini. Mana yang selesai dengan baik, mana yang kira-kira belum, dan mana yang kira-kira selesai tapi masih koma istilahnya. Kata bahasanya Ibu Ripka orang Papua masih koma, belum titik. Artinya belum sepakat untuk tidak sepakat. Terus diambil keputusan. Kami kira gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan berkati kita. Om Shanti, Shanti, Shanti Om. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara pada hari ini selesai. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.